morning, viewers, and welcome to Easy TV News. Bringing your eyes for the news for today. Today, we would like to tell the news about the current global pandemic, that is COVID-19. We're sure that you already know how COVID-19 spread all over the world, isn't it? Right now, we experience staying at home for last 1.5 years because the COVID-19 pandemic, and we still don't know when it will end. The COVID-19 pandemic impact on various aspects of people's life, such as losing family member, being unemployed, become bankrupt, being stressed, and so on. But did you know that this global pandemic also has positive impact on people's life? Do you realize that kindness and care for others is rising all over the world right now? Do you want to know further? So, let's read to the news. Halo, selamat pagi pemirsa. Selamat datang di YCTV News, sumber berita paling intelektual, terlengkap, dan terpercaya. Saya Weni Karina Setiawati selaku presenter berita. Dan saya Sinata Setiawati juga selaku presenter berita. Namun sebelum mulai, jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan berita-berita menarik lainnya. Berita pertama datang dari Kendari. Seorang anak berumur 7 tahun rela menyumbangkan uang hasil tabungannya untuk membantu para nakes. Nah, ada pula aksi solidaritas 1.000 pedagang warteg di Jabodetabek menyediakan makanan gratis siap santap untuk para masyarakat yang terdampak wabah COVID-19 ini. Untuk lengkapnya, kami sudah mengundang Juliano Purwalian Wijanoko untuk menjelaskan tentang peristiwa ini. Julian, selamat pagi. Selamat pagi, salam sehat. Salam sehat juga. Nah, Juliano, seperti yang kita ketahui ini ya, ada seorang anak asal Kendari menyumbangkan uang hasil penabungnya untuk membantu para tenaga medis di masa pandemi COVID-19 ini. Apakah bisa diceritakan detailnya? Silakan Juliano. Ya, baik Weni. Sebenarnya peristiwa ini sudah terjadi sekitar setahun yang lalu. Lebih tepatnya pada Maret 2020, yaitu pada saat COVID-19 ini mulai merebak di Indonesia. Nah, nama anak ini bisa kita bilang Bagus saja. Nah, jadi Bagus ini awalnya mendengar kabar bahwa sekolah ditutup karena pandemi dan diliburkan sementara. Namun ternyata sekolah ditutup sampai dengan waktu yang belum pasti. Nah, pada saat itu Bagus hanya pasrah karena pada keadaan itu dia tidak bisa berbuat banyak. Nah, inilah bagian yang menurut saya menarik ya. Pada suatu hari, Bagus ini melihat berita di TV bahwa para nakes dan orang-orang yang terdampak COVID-19 ini membutuhkan pertolongan. Sontak dia mengambil semua celengannya yang berisi uang yang sebenarnya untuk membeli handphone yang sudah sangat dia inginkan. Nah, akhirnya diantarlah ke tempat penyumbangan dana. Di sana dia disambut baik. Dan saat menyerahkan uangnya, dia hanya berkata, "Semangat ya para nakes, sembuhkanlah banyak orang." Begitu, Wen. Wah, bisa jadi teladan orang-orang ini untuk saling berbagi di masa pandemi ini. Nah, lalu menurut berita yang kami dapatkan ini ya Julian, ini ada 1.000 pedagang di area Jabodetabek menjual makanan siap saji secara gratis. Bagaimana penjelasan ini Julian? Ya, baik Weni. Jadi aksi ini itu memang benar dan bukan kehendak pemerintah. Nah, ini memang aksi para pedagang warteg yang memang peduli dengan orang yang terdampak pandemi COVID-19 ini, termasuk juga mempertahankan eksistensi UMKM di masa sulit pandemi ini. Seperti pada masa penjajahan dahulu, para pahlawan bersatu dan bekerja sama untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, pada saat ini,
kita juga harus bersatu dan saling membantu satu sama lain agar dapat menghadapi dan menyelesaikan pandemi COVID-19 ini. Gitu, Wen. Wah, ternyata di masa sulit ini masih ada yang mau saling membantu ya. Ini juga bisa sangat bisa dijadikan contoh untuk orang di luar sana. Ya, dan juga perilaku para pahlawan yang saling membantu juga dapat kita laksanakan di masa pandemi ini. Baik, terima kasih Julian atas waktunya. Sampai jumpa. Baik Weni, sama-sama dan salam sehat. Baik pemirsa, kami akan kembali dengan berita lainnya setelah pariwara ini. Jangan kemana-mana. Halo semuanya, buat kalian yang lagi nonton video ini, aku mau minta waktunya sebentar untuk di-like, share, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan video terupdate dari kita. Dadah! Baik, selamat datang kembali pemirsa dalam acara YC TV News. Seperti yang kita ketahui, pandemi membuat banyak orang terdampak secara ekonomi maupun kesehatan. Maka dari itu kita dianjurkan untuk saling menolong baik secara ekonomi maupun hal lainnya. Namun, apakah Anda sekalian tahu bahwa saat membantu orang lain kita harus tetap berlandaskan Pancasila dan tetap dengan cara yang aman. Karena pada masa pandemi ini kita tidak dianjurkan untuk berkontak langsung dengan orang lain. Langsung saja kami sudah mengundang Eugene Reza Iswayudi sebagai narasumber kita kali ini. Halo, selamat pagi Eugene. Selamat pagi Caca, salam sehat. Salam sehat juga Eugene. Seperti yang sudah diketahui ya Eugene, bahwa kita saat masa pandemi ini harus saling menolong satu sama lain. Nah, yang uniknya kita harus menolong dengan berlandaskan Pancasila dan dengan cara yang aman. Nah Eugene, apakah bisa dijelaskan secara lebih jelas Eugene? Ya baik Caca, seperti yang kita ketahui bahwa kita sekarang hidup di zaman serba teknologi ya, dan semua itu bisa dimanfaatkan termasuk untuk membantu orang lain. Nah, jadi nilai-nilai Pancasila ini adalah dasar untuk kita membantu orang lain, terutama pada masa pandemi ini. Nah, sebagai contoh, pada sila pertama, kita harus bersyukur dan berdoa kepada Tuhan atas rezeki yang telah diberikannya. Sila kedua, memberikan separuh dari berkat Tuhan kepada orang lain dengan adil. Sila ketiga, membantu orang yang kesusahan dan tidak membeda-bedakan satu dengan lainnya. Sila keempat, turut mengikuti peraturan dalam masyarakat. Dan sila kelima, bersikap adil di masyarakat. Nah, bagaimana cara kita membantu orang lain di tengah pandemi ini? Padahal kita tidak dianjurkan berkontak langsung. Disinilah berbagai komputasi dapat digunakan. Kita harus mengingat bahwa masa ini kita sudah memiliki teknologi, bahkan membayar pun tidak perlu membawa dompet. Cukup dengan handphone saja transaksi bisa dilakukan. Dan saya maksud adalah bahwa kita berdonasi tanpa harus bertatap muka. Hanya dengan handphone saja kita bisa berdonasi dengan mudah dan aman melalui sumber-sumber terpercaya seperti UNICEF dan lain-lain. Namun, jika ingin bertemu langsung tetap bisa, asalkan tetap menjaga prokes. Contohnya pada masa pandemi ini, warga Banyuwangi menyediakan para pedagang di 4 lokasi dengan prokes ketat. Begitu Caca. Baik Eugene, jadi yang dapat kita petik bahwa kita bisa membantu setiap orang dengan segala cara pada masa pandemi ini. Namun tetap harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan jika terpaksa bertemu harus mengindahkan protokol kesehatan. Ya betul sekali Caca. Baik Eugene, terima kasih atas waktunya pada hari ini. Salam sehat. Sama-sama Caca, salam sehat. Baik pemirsa, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Namun sebelum kita menutup acara ini, jangan lupa untuk klik tombol like, share, dan juga subscribe agar Anda tidak ketinggalan video lainnya.
Jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan juga selalu mencuci tangan. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa. Nah, saiki sedang to apa hal positif saka pandemi COVID-19 iki? Nah, mergo kuwi aja metik hal negatif tok, tapi hal positif pun dipetik. Lan aja lali nuruti protokol kesehatan ya nek arep lunga-lunga saka omah. Misale pasar nopo ning lah pokoknya nyoba. Lan aja lali klik tombol like, share dan subscribe ya biar ora ketinggalan video-video liane. Dan sampai jumpa neng video liane. Dadah.